Welcome back to the program. We are here with Syed Mohammed Marandi. Selamat datang kembali di program ini. Kami bersama Syed Marandi, seorang profesor di Universitas Teheran dan mantan penasihat tim negosiasi nuklir Iran. Terima kasih telah kembali bergabung. Banyak hal sedang terjadi di dunia, tetapi saya pikir kita bisa berfokus pada Netanyahu yang baru saja tiba di Washington. Menurut media Israel, ia ingin membahas Gaza, Hizbullah, Iran, banyak masalah, dan sebagian besar tampaknya ingin diselesaikan melalui perang. Inwavitun Dale sa pertemuan ini. What expectations do you have for this meeting? Well, thank you very much for inviting me and Terima kasih banyak sudah mengundang saya. Saya harap Anda menikmati Natal Anda, dan saya berharap Anda, keluarga Anda, serta para pemirsa memiliki tahun baru yang luar biasa di depan. Dan untuk teman-teman, saudara dan saudari kita yang beragama Ortodoks dan Armenia, saya berharap mereka akan merayakan Natal yang indah. Ini tentang Netanyahu dan Trump, jadi kita benar-benar tidak bisa banyak memprediksi. Trump tentu saja adalah seseorang yang sering berubah-ubah. Daripada mahen saya, dia memiliki kepribadian yang lemah, mudah dipengaruhi untuk bergerak ke berbagai arah. Tadi yang muncul sebelumnya, tapi ketika dia pertama kembali menjabat, dia memiliki kesempatan untuk perang di Ukraina. Dia bisa aja akhirnya segera. Dia membicarakannya selama kampanye, tetapi dia melihatnya. during the campaign, but he didn't, and I think that just shows how weak he was even when he had a mandate. Dan saya pikir itu menunjukkan betapa lemahnya dia, bahkan ketika dia memiliki mandat, ketika dia mendapat dukungan rakyat, ketika dia didukung oleh mayoritas besar warga Amerika. Di negara bagian penentu, dia memiliki mayoritas mutlak, tetapi dia gagal. Jadi saya pikir itu adalah tanda dari apa yang akan terjadi. Dan Netanyahu tentu saja adalah seseorang yang perlu tetap berkuasa. Dia dan istrinya, yang juga merupakan sosok berpengaruh di kalangan Zionis. Jadi dia membutuhkan krisis. Dia membutuhkan banyak krisis. Namun jalan di depan sulit. Lebanon Hezbollah telah mempersiapkan diri selama setahun terakhir. Dan dunia, menurut saya, tidak akan mentoleransi rezim Israel lagi. Orang-orang membencinya di seluruh dunia. Opini publik, bahkan di Barat, telah berbalik menentang rezim itu, terutama di Amerika Serikat, yang lebih penting daripada di tempat lain. Jadi perang lain menurut saya bukanlah sesuatu yang akan disambut baik, kecuali di kalangan kaum Zionis, neokonservatif, dan Zionis Kristen yang mengatakan bahwa Yesus mendukung genosida. Setidaknya Yesus versi mereka, bukan Yesus yang dikenal oleh umat Kristen lainnya dan umat Muslim, yang jelas menentang genosida dan ketidakadilan. Namun bagaimanapun juga, perang dengan Iran akan membawa konsekuensi yang lebih buruk, karena Iran telah mempersiapkan diri. Mereka telah bekerja keras dalam beberapa bulan terakhir untuk memperkuat kemampuan pertahanan dan serangan mereka. Jadi memang ada perang yang sedang berlangsung. Faktanya, Presiden Raisi mengatakan bahwa Amerika Serikat dan Barat sedang pelak penuh terhadap kami dan rezim Israel. Ini adalah perang ekonomi. Mereka selalu berusaha menimbulkan perpecahan internal, dan hal itu akan terus berlanjut. Namun, apakah Netanyahu mendapat izin dari Washington atau dukungan dari Washington untuk melakukan sesuatu yang besar masih harus dilihat. Sekali lagi, ini bukan waktu yang baik bagi rezim tersebut, karena orang-orang telah menyaksikan lebih dari 2 tahun genosida, dan mereka mulai melihatnya sebagai genosida yang sangat penting. Jadi jika dia memulai kembali sesuatu, meskipun sebenarnya belum pernah benar-benar berhenti, maksud saya, dia membunuh warga Gaza setiap hari, anak-anak warga Lebanon, membunuh orang, tidak ada yang benar-benar berhenti. Pembersihan etnis di tepi barat terus berlanjut. Remaja di tepi barat dibunuh. Namun jika dia kembali memperluas perang hingga menjadi krisis besar, saya rasa itu tidak akan berakhir baik bagi rezim tersebut. I don't think it's going to end well for him or the regime. Well, it's reading today in the Times of Israel
Saya membaca hari ini di Times of Israel bahwa pesan Netanyahu kepada Trump adalah bahwa Trump bisa dikenang karena menyelamatkan para sandera dan menghancurkan Hamas. Atau dia bisa dikenang karena diperdaya oleh Hamas dan membuka jalan bagi konflik di masa depan serta pertumpahan darah yang lebih besar di Gaza. Jadi tampaknya, seperti yang kamu katakan, jika dia lemah dan kamu harus lemah, kurasa, secara definisi, si Jepur memanipulasi sistem ini. Dia tahu Netanyahu perang. Dia datang untuk menjual perang di Gaza, Ban, dan Pekin, Nisdais melawan Iran. Lebanon, and of course against Iran. But it is interesting that in all of these conflicts. Namun menariknya, dalam semua konflik ini, tampaknya tidak ada dorongan nyata untuk perdamaian. Kecuali jika perdamaian didefinisikan sebagai upaya mengurangi konflik, menangani kekhawatiran keamanan bersama, atau mencari kompromi. Bagaimana berbagai kelompok ini bisa hidup berdampingan? Tampaknya itu bukan tema yang umum. Sebaliknya, pandangannya kembali ke gagasan, kita akan memiliki perdamaian ketika kejahatan telah dikalahkan. Ya, ini pada dasarnya adalah pola pikir, perang adalah perdamaian. Menurutmu, apakah Amerika Serikat saat ini memiliki keinginan untuk hal semacam ini, mengingat semua masalah ekonomi yang terus menumpuk? Having a lot of economic problems building up, and as you suggested, Seperti yang kamu sarankan, Trump bisa berperan sebagai mediator dan pembawa damai di Ukraina. Tetapi sudah setahun sejak pemerintahannya dimulai, dan AS masih terlibat secara mendalam. Senjatanya buatan Amerika, intelijennya dari Amerika, dan orang Amerika masih terlibat dalam perencanaan serta pendanaan perang. Jadi dia bisa saja berdiri di sana dan tampil sebagai sosok pembawa damai, tetapi tidak banyak yang benar-benar berubah. Tentu saja, hal ini telah merusak banyak hubungan dengan pihak Eropa. Selain itu, tampaknya AS belum benar-benar mengurangi keterlibatannya secara signifikan. Mengingat masa-masa sulit di AS, menurutmu seberapa besar kemauan di Washington saat ini untuk meningkatkan semua perang ini? Well, I agree completely, and I think war is possible. Ya, saya sepenuhnya setuju. Dan saya pikir perang itu mungkin terjadi, meskipun semua yang kamu katakan. Namun ada alasan yang sangat kuat untuk menentangnya. Salah satunya adalah bahwa Amerika Serikat telah menempatkan sebagian besar armadanya di lepas pantai Venezuela. Dan mereka memiliki begitu banyak komitmen di seluruh dunia, termasuk sekarang di Venezuela, sehingga mereka tidak akan bisa fokus pada Asia Barat. Selain itu, situasi ekonomi di Amerika Serikat semakin memburuk. Saya kira di mana-mana juga begitu. Namun bagaimanapun, AS sedang menuju masalah besar, seperti yang diprediksi beberapa orang. Keadaannya semakin sulit, dan banyak orang mulai berbicara tentang meninggalkan MAGA dan membicarakan America First, yang berarti mengakhiri perang. Dan hal itu tidak akan diterima dengan baik oleh kelompok orang tersebut. And this is not going to go down well with that group of people. It's obvious that Trump has a certain segment of society that Jelas bahwa Trump memiliki segmen tertentu dalam masyarakat yang akan tetap mendukungnya. Bahkan jika ternyata ia melakukan sesuatu yang ilegal bersama Jeffrey Epstein. Bahkan jika ada bukti yang kuat, saya pikir akan selalu ada persentase yang tetap berpihak padanya. Namun banyak orang, sebagian besar dari para pendukungnya, merasa kecewa. Dan jika ia memulai perang, situasinya akan menjadi lebih buruk lagi. Lalu ada masalah perang dengan Iran. Amerika dan Israel tidak menang. Jadi apa yang akan terjadi pada putaran berikutnya? Iran akan lebih siap daripada sebelumnya, dan Israel akan terkena dampak yang lebih berat. Lebanon merupakan komitmen besar, dan Hezbollah sedang mempersiapkan diri untuk hal yang lebih besar. Katakanlah perang di masa depan, perang yang lebih modern dan berteknologi tinggi. The high-tech wars, and if the Israeli regime wants to enter Lebanon, or if they want to fight. Dan jika rezim Israel ingin masuk ke Lebanon, atau jika mereka ingin berperang, maka mereka juga harus siap menghadapi konsekuensinya. Lalu ada Ukraina yang sedang menuju semacam klimaks. Rusia sedang membuat kemajuan besar, dan pada titik tertentu jika pertahanan di Ukraina runtuh, situasinya bisa menjadi sangat kacau. Jadi ada kondisi yang sangat, dan kemudian ada Tiongkok yang melakukan manuver besar di dekat Taiwan. Dan Amerika, jadi some Tibet board konflik lain serais itu tidak berakhir baik lagi. Saya tidak ragu bahwa itu juga tidak akan berakhir baik bagi mereka maupun bagi Israel.
I have no doubt it won't end well for them or the Israelis. But then again, you have Trump. Tapi di sisi lain ada Trump. Suatu pagi kita bangun dan mendengar bahwa dia telah mengebom Nigeria. Keesokan paginya dia mengebom negara lain, mungkin sebuah kapal nelayan di suatu tempat di Karibia. Tidak ada yang benar-benar pasti. Dia melakukan negosiasi dengan Iran dan pada awalnya orang Amerika, Wyckoff mengatakan satu hal, lalu mereka mengubah aturan main. Dan ternyata selama ini mereka sebenarnya bersekongkol untuk melancarkan serangan terhadap Iran. Jadi memang mustahil untuk benar-benar yakin akan apapun. Dan mungkin itulah sebabnya Iran, Hizbullah, dan kelompok perlawanan semuanya sedang mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terburuk. Saat kita berbicara, ini tentu direkam, ada pernyataan penting yang juga akan keluar dari Gaza, dari Hamas. There's a major statement coming out of Gaza too from Hamas. And we don't know what it is because it's happening at Saya tidak tahu. Kami tidak tahu apa itu, karena hal itu sedang terjadi saat kami berbicara. Tetapi intinya adalah bahwa perlawanan di Gaza belum berakhir. Dan tidak diragukan lagi bahwa Hamas sedang mempersiapkan diri untuk hari-hari, minggu-minggu, dan bulan-bulan mendatang. Jika rezim Israel ingin terlibat di Lebanon, hal itu memberi Hamas dan sekutunya Jihad Islam Palestina kesempatan untuk menimbulkan lebih banyak kerugian pada rezim Israel. Sungguh mustahil bagi saya untuk mengatakan, karena rezim Israel pada dasarnya bukanlah rezim yang mampu hidup damai. Mereka memandang orang Palestina sebagai Amalek. Mereka menganggapnya lebih rendah. Jika kita kembali pada pengaduan Afrika Selatan ke Mahkamah Internasional sekitar 2 tahun lalu, mereka telah mengumpulkan, dan itu tersedia secara daring. Maksud saya yakin Anda sudah membacanya. Tetapi jika orang ingin membacanya kembali, atau jika generasi muda ingin melihatnya, niat untuk melakukan genosida memang ada. Mereka memublikasikan pernyataan yang dibuat oleh Perdana Menteri rezim, Presiden rezim, Gubernur, Menteri Pertahanan, anggota Parlemen, anggota Knesset, dan menteri-menteri senior pemerintah. Semuanya menyatakan niat untuk melaksanakan genosida. Jadi ini bukan situasi yang baru. Mengapa? Karena mereka memandang orang Palestina dan masih memandang mereka sebagai bukan manusia sepenuhnya. Selama masih ada orang Palestina di tepi barat, orang Palestina di Gaza, dan orang Palestina yang telah menerima kewarganegaraan Israel, sekitar 20% dari populasi rezim itu sendiri, saya tidak melihat bagaimana perdamaian bisa terwujud. Well, the Trump administration is, upaya pemerintahan Trump untuk, dia selalu berusaha memosisikan dirinya sebagai, saya tidak yakin berapa banyak perang yang sudah dia akhiri sejauh ini. Saya pikir dia mengklaim telah mengakhiri hingga 8 perang. Tapi ini cara yang aneh untuk, saya kira ini cara yang bagus untuk memasarkan diri, karena dia sangat gencar mendorong gagasan bahwa dirinya adalah pembawa perdamaian, yang menurut saya juga berkaitan dengan obsesinya terhadap hadiah Nobel perdamaian. Jika ini adalah citra yang dipercaya orang, maka mereka akan menutup mata ketika dia menyerang Venezuela atau melakukan pengeboman santai di Nigeria pada hari Natal. Namun, orang-orang tetap mendukungnya. Sangat aneh melihat bagaimana dia memasarkan dirinya. Dan saya pikir, pemasaran adalah kata yang tepat untuk menggambarkan presiden berlatar bisnis ini. Semai spekstas wawudna terhadap dunia. Dan juga kekerasan nyata yang ia lakukan. Namun tentu saja, selain mendorong Trump untuk mencapai tujuan militer di Gaza dan Lebanon, kini juga dilaporkan bahwa Netanyahu mendorong gagasan kepada Trump bahwa perang, atau setidaknya ancaman perang, terhadap Iran diperlukan untuk mencapai penyelesaian yang dapat diterima. Sekarang, ketika ia mengatakan ancaman perang, saya pikir hal itu akan menarik bagi Trump karena terdengar seperti sesuatu yang mudah dicapai. Artinya, namun, sepcapakkan Mesuki, jika sebenarnya itu menginginkan perang ini, adalah bahwa begitu ia melontarkan ancaman itu telah penting secara retoris. Dan tiket awet papes serwudzili intingannya zakan pitsamah. And once he doesn't get what he wants, he will look weak, and then you'll have
Dan kemudian akan ada pembingkaian lain seperti ini. Apakah Anda akan menjadi pihak yang lemah, yang membiarkan Iran menjadi kekuatan nuklir? Atau apakah Anda yang akan membuat mereka bertekuk lutut dan membawa perdamaian ke dunia? Kurang lebih begitu. Jadi Anda bisa melihat ke arah mana hal ini berjalan. Seberapa besar kemungkinan menurut Anda bahwa kita mungkin akan melihat serangan lain terhadap Iran? Alasan saya bertanya adalah karena Israel kini tidak hanya berfokus pada program nuklir Iran, tetapi juga pada fakta bahwa Iran sedang membangun kembali kemampuan misilnya. Inilah hal utama yang sedang didorong dari Israel sekarang, bahwa mereka harus menyerang Iran dalam beberapa bulan mendatang untuk membalikkan semua kemajuan yang telah dicapai Iran dalam membangun kembali persediaan misilnya. Apa pendapat Anda tentang pendekatan ini? Well, there are lots of things. Ya, sebenarnya ada banyak hal yang bisa dikatakan. Pertama-tama, kalau kamu ingat, sepertinya sekitar tahun 2015 atau semacam itu, Trump pernah mengatakan sesuatu seperti, kalau saya menembak seseorang di Fifth Avenue, para pendukung saya tetap akan mendukung saya. Saya tidak ingat kata-kata pastinya, tapi kira-kira seperti itu. Dan itu benar. Basis pendukungnya apapun yang terjadi, seperti yang saya katakan sebelumnya. Bahkan jika ada rekaman dirinya melakukan sesuatu yang benar-benar mengerikan, saya pikir akan selalu ada sebagian orang Amerika yang tetap berpihak padanya. Tidak peduli apa yang dia lakukan. Jadi Trump bisa saja mengatakan bahwa dia menghentikan 20 perang. Itu tidak berpengaruh bagi mereka. Mereka hanya akan mengulang narasi itu. Tapi saya tidak berpikir jumlah mereka mendekati 50%. Sebagai distrakin mereka mencapai 50%. Sejauh yang saya tahu, perstuk race strategy kira-kira 40%. Ada berbagai yang beredar. My understanding is roughly around 40%. There are different numbers. But the future. Tapi masa depan tidak terlihat baik, jadi keadaannya hanya akan semakin buruk baik. Sehingga ada argumen bahwa Trump bisa melakukan serangan di suatu tempat untuk mengalih perhatian dari isu lain, seperti ekonomi, seperti kasus Epstein. Itu sesuatu yang bisa jadi Trump lakukan. Saya pribadi berpikir bahwa seluruh urusan Nigeria itu lebih berkaitan dengan pengalihan perhatian daripada hal lain, untuk menunjukkan bahwa dia adalah pelindung umat Kristen, meskipun dia membunuh umat Kristen di Karibia. Tapi bagaimanapun, saya pikir pada akhirnya akan ada perang. Saya tidak tahu kapan atau bagaimana hal itu akan terjadi, atau melawan siapa. Namun rezim Israel bukanlah entitas yang bisa hidup dalam damai. Dan selama kita masih memiliki supremasi etnis, selain Palestina dibunuh setiap hari, dan Lebanon dibunuh setiap hari, itu tidak ada stabilitas. There's not going to be stability. And, The future is roulette. Superman falls down kuasa. Reboot betsin is the tumin passion that we person ko we tep berg varis leib drzim and berg fort. Tatsung boy at break muthinyu to be senate perlat. This to see member Brit, memberkuarak barat, dan para pemimpin di sekitar Netanyahu dan lainnya berbicara tentang Israel sebagai kekuatan super regional. Tetapi kekuatan super regional tidak perlu membuat pemimpinnya terus-menerus pergi ke Washington untuk meyakinkan Washington agar melakukan sesuatu untuknya. Jadi, ketika kita melihat hal ini, kita harus mengingat bahwa opini publik mulai berbalik menentang Zionisme. Barat, Roksut Barat secara politik, semakin menghebat sintasi serwan dari rakyat biasa mengurus negara kita sendiri. Itu rivalnya stadtrang di luar negeri. Take care of our country instead of carrying out wars abroad. It's going to be increasingly difficult for. Akan semakin sulit bagi Netanyahu atau siapapun yang berkuasa di Tel Aviv untuk mendorong Amerika Serikat melakukan hal-hal seperti yang telah mereka lakukan di masa lalu. Saya pikir dunia sedang berubah. Dan saya pikir perang di Ukraina sebenarnya penting bagi kawasan kita. Kemenangan Rusia atas Ukraina terlepas dari apa yang dipikirkan sebagian orang tentang sifat perang itu dan siapa yang benar atau salah, tidak akan baik bagi Israel. Sifat Larita say free for liberation brining na ultimat. Because it weakens the West. And it's going to, I think, Dan saya pikir ini akan menjadi kabar buruk bagi Uni Eropa dan kabar buruk bagi NATO.
Dan ini juga tidak akan menjadi kabar baik bagi Amerika Serikat, terlepas dari apa Trump berusaha berpura-pura tidak ada hubungannya dengan hal itu. Ini akan menjadi kabar mengerikan bagi para elit politik di Amerika Serikat, karena banyak alasan. Jadi saya tidak berpikir waktu berpihak pada Netanyahu. Namun tentu saja, hal itu juga bisa menjadi dorongan untuk melakukan sesuatu sekarang. Menyerang Iran bagaimanapun akan sangat mahal. Kapabilitas rudal Iran tersebar di seluruh negeri, dan semuanya berada jauh di bawah tanah. Israel tidak berhasil merusak satu pun rudal yang berada di bawah tanah. Mereka hanya mengenai beberapa rudal di peluncurnya. Mereka berhasil merusak gerbang atau titik masuk di beberapa lokasi bawah tanah, tetapi mereka tidak pernah mampu menimbulkan kerusakan berarti pada bagian manapun dari program rudal tersebut. Dari pemahaman saya, pihak Iran kini sedang membangun pangkalan bawah tanah baru dan merancang ulang yang sudah ada agar memiliki lebih banyak jalur keluar. Mereka juga memiliki perlindungan drone yang jauh lebih kuat. Saya tidak mengetahui hal ini dari sumber resmi atau orang dalam. Saya tidak memiliki informasi orang dalam. Tetapi tertulis pemahaman saya bahwa pihak Iran sedang meningkatkan jumlah rudal jarak jauh dan mengembangkan lebih banyak pangkalan di bagian timur negara itu. Itu berarti Iran akan meluncurkan lebih banyak rudal dari arah timur, yang membuat rezim Israel jauh lebih sulit untuk menanganinya, karena mereka harus menyeberangi seluruh wilayah Iran, alih-alih menembak dari Suriah atau Irak. Mereka harus masuk jauh ke dalam wilayah Iran untuk menyerang, dan itu membuat mereka jauh lebih rentan. Hal yang sama berlaku bagi Amerika Serikat jika ikut terlibat. Lalu ada masalah lain. Jika Amerika Serikat ingin berkonflik dengan Iran, bayarlah berperang, News Bank. Rertut Orika Medalit Menjorming Stigl Kasi. Places. And then they went and said, we're finished. And they said, Lalu mereka pergi dan berkata, kami sudah selesai. Mereka berkata, kami memilih, seperti yang Trump katakan, kami telah melenyapkan program nuklir. Yang jelas, itu bukanlah apa yang diyakini oleh Kepala Badan Intelijen Pertahanan AS, dan itulah sebabnya dia kemudian dicopot. Namun terlepas dari itu, jumlah pangkalan rudal bawah tanah Iran sangat besar. Mereka luar biasa besar. Mungkin ada ratusan. Jadi AS harus melancarkan kampanye udara panjang terhadap Iran. Dan hal itu macam tiausan semua pangkalan AS di kawasan itu beserta negara-negara dalam aspek besar. Amerika menyerang 3 target, menjatuhkan beberapa bom, 14 kalau tidak salah. Berarti ingat jumlah paj. I don't remember the exact number. And then Iran struck back and destroyed. Lalu Iran membalas dan menghancurkan bagian-bagian penting dari pangkalan mereka di Qatar. 6 rudal menghantam sasaran, dan kemudian, meskipun awalnya mereka menyangkal, terungkap bahwa kerusakan yang terjadi sangat parah. Nah, jika Amerika akan berperang, itu hanyalah satu serangan tunggal. Tetapi jika Amerika benar-benar melancarkan perang penuh melawan Iran, skalanya akan jauh lebih besar. Dan disitulah Iran harus berhadapan dengan Amerika di seberang Teluk Persia. Rezim-rezim yang menjadi tuan rumah pangkalan AS akan ada pembicaraan yang berlangsung. Namun bagi Iran, pangkalan bawah tanah yang mereka gunakan melawan rezim Israel, rudal yang mereka gunakan melawan rezim Israel, semuanya hanyalah sebagian kecil dari persenjataan Iran. Fokus utama kekuatan sejati Iran adalah jaringan pangkalan bawah tanah yang menyimpan drone serta rudal jarak menengah dan pendek yang diarahkan ke Teluk Persia dan Samudra Hindia. Karena Iran bukan, ancaman dari rezim Israel tentu saja dengan dukungan penuh dari Barat pada dasarnya bukan ancaman besar, itu satu hal. Namun ancaman dari Amerika Serikat selalu menjadi prioritas utama bagi Iran. Dan sejak saat itu, terutama setelah invasi ke Afghanistan dan Irak, Iran telah mempersiapkan perang. Bahkan sebelum itu, pangkalan Pekatan Dawang di Star yang dibangun Iran secara keseluruhan bukan ditujukan untuk rezim Israel, melainkan untuk Amerika Serikat. Jadi jika Amerika mulai menyerang,
Anda akan melihat ribuan drone serta ribuan rudal jarak menengah dan pendek mencapai target mereka dengan sangat cepat. Bukan ke arah Palestina, tetapi melintasi Teluk Persia, Samudra Hindia, dan Selat Hormuz. Dan kita semua tahu seberapa lebar Teluk Persia, tidak terlalu lebar, dan Iran menguasai setengahnya. Itulah sebabnya disebut Teluk Persia. Jadi jika terjadi perang dengan Amerika Serikat, itu berarti akhir dari ekonomi global. Je versentend terwijl skere Amerikalis taf river. Ken de streek kecil, dan stolt domber to ginam Iran. Fatik di berat through this, new perkenalan hidup. Then that means, a fight for your existence. This was a good argument. Ini adalah argumen yang kuat mengapa serangan awal terhadap Iran merupakan kesalahan besar. Karena sekarang seluruh argumennya adalah ketika Iran mempersiapkan diri untuk kemungkinan serangan kedua atau perang lain, tentu saja Iran akan membangun kembali atau membentuk kekuatan penangkal yang sangat kuat. Dan yang dikeluhkan oleh pihak Israel adalah bahwa kekuatan penangkal ini sekarang terdiri dari senjata konvensional, seperti yang kamu katakan, rudal jarak jauh, drone, dan sebagainya. Namun hal ini seharusnya bisa diprediksi. Gagasan bahwa kamu bisa mengebom Iran, lalu meminta atau menuntut Iran untuk menghentikan program misilnya. Dan pada dasarnya tidak memiliki kekuatan penangkal, bahkan yang konvensional sekalipun, sama sekali tidak masuk akal. It doesn't really make any sense at all. It's very hard. Maksud saya sangat sulit bagi siapapun untuk menjelaskan secara tepat bagaimana hal ini akan berjalan. Itulah sebabnya saya agak terkejut dengan cara perang pertama berlangsung. Saya pikir jika mereka benar-benar menargetkan Iran, negara besar seperti itu, dan kemudian mencoba meninggalkannya hanya dengan luka kecil, hal itu justru akan memperkuat kekuatan politik yang percaya bahwa tidak ada kompromi yang bisa dibuat, dan bahwa mereka harus mempersenjatai diri habis-habisan. Jadi saya pikir mereka mungkin akan melakukan sesuatu yang lebih agresif lagi. Tapi menurutmu, apakah perang lain akan berlangsung dengan cara yang sama? Atau apakah menurutmu Israel dan Amerika bahkan bisa mempertimbangkan untuk menggunakan misalnya senjata nuklir? Well, nuclear weapons, I think, would create. Saya rasa senjata nuklir akan menciptakan perubahan total dalam urusan global. Rusia dan Tiongkok akan melihat bahwa semua garis merah kini telah hilang. Dan hal itu menurut saya akan membuat kemungkinan terjadinya perang dunia dengan senjata nuklir menjadi sangat besar. Begitu seseorang mulai membicarakan jenis senjata ini dengan cara yang mengancam negara lain, sebenarnya mereka mulai menghapus garis merah terakhir bagi umat manusia. Selain itu, Iran adalah negara yang sangat naas, dan setelah perang, kemimpin serta intelijen inilah diubah berikutnya berprovinsi. They've changed the way in which they work. And it's clear for me, as an Iranian, it's clear. Dan bagi saya jelas, maksud saya sebagai orang Iran, jelas bagaimana jika seseorang ingin berbicara, banyak pejabat senior berasal dari universitas saya. Universitas Teheran selalu memiliki kehadiran besar di setiap pemerintahan. Misalnya, rekan-rekan memperhatikan bahwa menghubungi beberapa mitra mereka di pemerintahan sekarang lebih sulit dibandingkan sebelum perang. Jadi cara Iran melindungi dirinya, intelijennya, asetnya, rakyatnya telah berubah. Dan seperti yang setelah dikatakan orang Iran, mereka bertap mengembangkan senjata nuklir. Namun, pihak Iran juga telah mengatakan bahwa jika ada ancaman eksistensial terhadap negara melalui senjata nuklir, maka mereka akan mengubah sikap nuklir mereka. Dr. Karazi telah menyatakan hal itu 2 kali. Dr. Larijani, yang pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri di bawah Presiden Khatami, juga mengatakan hal serupa beberapa waktu lalu. Sekarang ia menjabat sebagai Ketua Dewan Keamanan Nasional tertinggi. Jadi, rezim Israel, Teknikor, jenis itu mempertimbangkan memperdeklekkan senjata nuklir dunia tidak pernah memakai nuklir. Trump dan Amerika Serikat merintah historis alu kecil untuk menghadapi perlawanan atau reaksi sebesar itu dari pushback from the world, or that sort of reaction from the world. But what I do, and also Iran has. Tapi yang saya tahu dan juga
Iran memiliki banyak pangkalan bawah tanah dan rudal. Dan Iran akan bertindak tanpa henti. Mereka tidak bisa. Orang-orang Iran dalam perang sebelumnya tidak menggunakan senjata mereka. Sebenarnya saya mungkin sudah mengatakan ini di program lain, tetapi jika perang itu berlangsung 3 hari lebih lama, Iran sudah hampir meluncurkan sejumlah besar rudal lama mereka karena Israel kehabisan pencegat. Pada akhirnya, mereka bahkan tidak mampu lagi mencegat atau melawan rudal Iran. Jadi Iran sedang bersiap meluncurkan serangan besar dengan rudal-rudal lama lebih dari 100 yang akan menghancurkan Tel Aviv. Tetapi mereka tidak ingin menggesernya karena rudal-rudal itu tidak cukup akurat. They're not that pinpoint. They're older generation. And the leader is very Mereka berasal dari generasi yang lebih tua, dan pemimpinnya sangat bersikeras untuk tidak menyerang sasaran sipil, lokasi sipil sebisa mungkin. Namun, angkatan bersenjata sedang bersiap untuk serangan besar. Sekarang, Iran telah memiliki waktu berbulan-bulan untuk mempersiapkan diri menghadapi perang. Kamu tahu, karena Iran sudah sangat lama tidak terlibat dalam perang seperti ini, banyak kemampuan mereka hanya ada di atas kertas, bersifat teoretis. Dan ketika perang benar-benar dimulai, orang Iran menyadari bahwa banyak pemikiran mereka keliru, atau bahwa beberapa hal yang berhasil ternyata bekerja lebih baik dari yang diharapkan. Jadi mereka mulai bekerja lebih keras untuk mengembangkan hal-hal yang mereka kuasai dan menilai kembali kekurangan mereka. Jadi, begitu kamu berperang, itu seperti yang dialami Rusia. So once you wage, it's sort of like the Russians. We all recall that in the first couple of years, there were lots of Kita semua ingat bahwa pada 2 tahun pertama, Rusia mengalami banyak pasang surut. Lalu mereka mulai menyesuaikan diri. Sekarang, angkatan bersenjata Rusia mengalahkan Ukraina dengan sangat mudah. Mereka melakukannya dengan cara yang sangat berbeda dari 2 tahun lalu. Jadi Iran sekarang jauh lebih siap untuk perang rudal, perang drone, dan pertempuran udara dibandingkan beberapa bulan yang lalu. Bagaimanapun juga, hal ini tidak akan berjalan baik bagi rezim Israel, baik dalam menghadapi Iran, Hizbullah, maupun dalam melanjutkan genosida di Gaza. Kamu tahu, bertentangan dengan apa yang dikatakan orang-orang di Barat, para analis dan surat kabar yang terkait dengan negara, bahwa Israel lebih kuat. Saya justru berpikir rezim itu jauh lebih rentan. Amerika Serikat jauh lebih rentan. Dan seiring kita melangkah maju, situasinya akan menjadi semakin buruk. Jadi saya tidak melihat semua ini akan berakhir baik bagi pihak Israel. Tapi sekali lagi saya tidak mengatakan itu tidak akan terjadi. Kita tidak bisa menyingkirkan kemungkinan apapun. Namun fakta bahwa kamu mengangkat pertanyaan tentang senjata nuklir ini, Glenn, apa yang itu katakan tentang Zionisme? Apa yang itu katakan tentang Israel? Bavas mereka berkaustavidis memreit, of the fear and lomer niling bestorm bedations pikir menipitit mengguir, injing nuklir. Break to mengubah hautan. Segong kabor das alvas vermaling en bemevokos en hali tustak minute bakekin benek en step from Reiki. Imagine them doing says a lot about who they are. Well, yeah, that would be tumaviraan menjudi ang bisa. Sasabi actually new tsada asibionis is with thankbank the thing were to do it taming di gunok the map yet. And you went initially and kept your thoughts on. Yeah, I just want to ask one. By the way, Glenn, before I forget, there's another. Ngomong-ngomong, Glenn, sebelum aku lupa, ada satu hal lagi yang akan muncul. Salah satu media yang dikendalikan Israel, namanya Iran International, menyebarkan berita palsu 24 jam sehari. Sekarang mereka mengatakan bahwa Iran sedang menempatkan senjata kimia, atau bahwa mereka memiliki intelijen yang menyebut Iran menempatkan senjata kimia dan biologis di rudal. Soal senjata kimia Saddam Hussein, semua itu. Jelas apa yang sedang mereka lakukan. It's clear what they're doing. Well, that's same old playbook, so it's always Nah, good to use itu that. strategi lama yang sama. Jadi memang selalu bagus untuk digunakan. Anda baru-baru ini membuat sebuah program tentang isu nuklir Iran berjudul Krisis yang Direkayasa. Saya ingin tahu, ini pertanyaan terakhir.
Apakah Anda bisa menjelaskan mengapa Anda melihat krisis atas program nuklir Iran sebagai sesuatu yang direkayasa? Karena setiap kali seseorang berusaha membenarkan perang, baik di Barat maupun di Israel, program nuklir selalu menjadi fokusnya. It's always the nuclear program which is the focus. Well, I've been asked by Al Mayadeen Television. Nah, saya diminta oleh Al Mayadeen Television untuk membuat program mingguan, semacam monolog, sekitar 21 atau 22 menit setiap minggu pada hari Jumat. Mereka juga mempublikasikannya di situs web bahasa Inggris mereka, Mayadeen English, serta di akun Twitter mereka. Saya sudah membuat 4 sejauh ini. Yang keempat akan ditayangkan Jumat ini. Yang kamu bicarakan adalah yang ketiga yang ditayangkan, kalau tidak salah, Jumat lalu. Saya membahas sejarah program nuklir dan bagaimana, sejak awal, Amerika lah yang menciptakannya. Mereka berperan penting. Itu terjadi pada masa pemerintahan Shah, dan negara saat itu menghabiskan banyak uang untuk membangun infrastruktur. Sebenarnya terlalu banyak. Sama seperti yang terlihat di seberang Teluk Persia, bagaimana mereka menghabiskan begitu banyak uang dan membeli banyak barang tak berguna, senjata yang tidak pernah digunakan, serta barang atau perlengkapan militer dari Barat dengan harga yang terlalu mahal. Itulah yang dilakukan oleh Shah juga. Jadi Iran menghabiskan banyak uang untuk mengembangkan program nuklirnya, dan Amerika, Jerman, serta Prancis berperan penting di dalamnya. Lalu ketika revolusi terjadi, mereka meninggalkan Iran dan menjalani sanksi. Akibatnya, Iran ditinggalkan dengan infrastruktur yang rival dari dan berorganiat. Beberapa di antara di Amerika Serikat. Selama perang, tidak bisa berbuat karena mereka fokus membela Anisi. Namun setelah perang, mereka ingin memulai kembali program nuklir, dan pihak Barat memblokirnya. Lalu krisis pun dimulai, tuduhan-tuduhan muncul, dan setelah itu berbagai perundingan dilakukan. Saya menekankan bahwa setiap kali pihak Iran duduk bernegosiasi dengan Amerika Serikat, pihak Amerika selalu mengkhianati mereka. Sekitar 20 tahun yang lalu, mereka memiliki sebuah kesepakatan di masa pemerintahan Khatami, dan pihak Iran telah memenuhi semua kewajiban mereka. Jima terornya membersihkan statsboard dan kuaskin. Inaluar itu atau Anda masih ingat atau tidak, ketika bidding Presiden Sila dan Erdogan Iran untuk rais deteksi dengan Iran. To Iran to negotiate with the Iranians, and he gave them a limited mandate to Dia memberi mereka mandat terbatas untuk menegosiasikan kesepakatan dalam kerangka tertentu, dan Obama berharap Iran tidak akan menerimanya. Namun Iran justru menerimanya. Lalu Obama berkata, lupakan saja, kita akan tetap menjatuhkan sanksi. Jadi dia sebenarnya tidak serius bernegosiasi. Hal ini mirip dengan perjanjian Minsk dan Rusia, bagaimana Rusia, Barat, dan Eropa bernegosiasi. Kemudian, kita melihat mantan Presiden Prancis Hollande dan mantan Kanselir Jerman Merkel sama-sama mengatakan dalam wawancara bahwa mereka hanya sedang membeli waktu. Itu tidak pernah serius. Perjanjian Minsk I dan II tidak pernah dimaksudkan untuk mengakhiri semua ini. Perjanjian itu untuk membantu pemerintah Ukraina mempersiapkan diri menghadapi perang berikutnya. Dan seluruh isu tentang Iran, seperti yang akan dilihat oleh para penonton program ini, sekali lagi, ini adalah program ketiga. Ada 2 sebelumnya, 1 pada minggu sebelumnya dan 1 pada minggu sesudahnya. Dan untuk saat ini saya membuat 1 program setiap minggu. Namun dalam program yang tayang Jumat ini, saya menunjukkan bagaimana dalam banyak kesempatan mereka bernegosiasi, tetapi pihak Barat tidak pernah melakukannya dengan itikat baik. Mereka selalu membuat klaim yang keterlaluan tentang Iran untuk membenarkan kebijakan mereka. Dan di Barat, orang-orang mudah tertipu. Media arus utama keluar dan mendemonisasi, sama seperti yang mereka lakukan terhadap Saddam Hussein. Mereka pandai meyakinkan orang bahwa mereka sedang menghadapi bahaya besar. Beberapa jajak pendapat di Amerika Serikat menunjukkan bahwa sejumlah besar warga Amerika benar-benar percaya bahwa negara mereka sedang terancam oleh Venezuela. So they probably can't find Venezuela on the map,
Jadi, mereka mungkin tidak bisa menemukan Venezuela di peta. Tetapi hal itu memudahkan mereka untuk menjalankan kebijakan yang keterlaluan, imperialis, dan mematikan. Namun sekali lagi, kita tetap harus mengingat, terlepas dari semua itu, apa yang kamu singgung di awal program, bahwa masalah yang dihadapi Amerika Serikat saat ini sangat berbeda dari yang mereka hadapi 20 atau 30 tahun lalu. Amerika Serikat saat ini bukanlah Amerika Serikat setelah runtuhnya Uni Soviet. Ini juga bukan Amerika Serikat di awal tahun 2000-an, pada awal abad ini setelah peristiwa 9/11. Ini adalah negara yang nasibnya telah menurun selama waktu yang sangat lama. Itulah tepatnya alasan mengapa Trump bisa berkuasa sejak awal. Dan dari apa yang bisa kita lihat, keadaan justru semakin memburuk. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk memberi sedikit penjelasan tentang peristiwa ini. Saya akan memperhatikan pertemuan antara Trump dan Netanyahu dengan saksama, mencoba menembus semua lapisan pemasaran, pencitraan, dan omong kosong, terus terang saja. Dan ya, melihat ke arah mana mereka akan bergerak, karena tampaknya pada saat seperti ini, dengan perang yang sedang mengancam Venezuela, krisis yang akan meledak di Ukraina, ketegangan en gegengtugord nethok. En semoy kerith is a standard at menami di iambrok, deframal di ithwo squintain. Ya sebenarnya saya pikir masing-masing dari ini sudah terlalu berlebihan. Tapi yang satu ini bahkan lebih berlebihan lagi.